Halo teman-teman, hari ini adalah hari ketiga tinggal sendiri dan sedang sakit. Dan hari ketiga ini saya sudah mulai merasa pemulihan dari Tuhan. Ya, kemarin saya mengadakan perjamuan kudus. 2 hari itu saya sakit kepala luar biasa, dari kepala, pundak, tangan sampai kaki. Sakit semua, kayak sakit gigi itu pindah ke kepala dan ke badan, sakit semua. Duduk salah, tidur salah, gelisah sekali 2 hari. Dan ini hari ketiga, bawaannya kepala tinggal ini ya, setengah yang sakit, selalu sebagian setengah yang sakit, dan mata kayak orang mabuk. Ngantuk melulu, ngantuk tapi tidak bisa tidur. Ya mungkin pengaruh obat ya. Puji Tuhan, pasti Tuhan sembuhkan saya secara total. Jadi hari pertama saya konsumsi obat ini. Tera F ya, Tera F 3x1. Dan hari kedua saya tambah dengan ini paracetamol. Tapi karena saya tidak makan 2 hari itu, jadi saya minum Milangta dulu, baru minum 2 obat ini. Jadi sekarang hari ketiga saya sudah ada perkembangan yang luar biasa. Tuhan Yesus sayang, saya sudah bisa makan bubur, dan saya sudah bisa makan pisang ya, pisang kepok ini. Saya makan pisang kepok, dan sudah mulai makan kongguan. Kalau nasi belum saya makan karena lidah terasa sangat pahit ya. Belum ada selera makan, tapi bagaimanapun aku harus paksa makan. Ini saya mau minum obat. Ini ditambah paracetamol. Saya sudah minum tadi pagi, dan siang ini harus minum karena saya mulai rasa dingin lagi. Kalau sudah mulai rasa dingin, saya raba kepala saya tuh panas ya, tapi badan saya terasa dingin. Saya minum paracetamol. Minum dengan air hangat ya. Aduh, kemarin saya udah pijit, tapi ya semoga Tuhan sembuhkan aku secara total pada hari ini. Udah capek rasa sakit. Kenapa saya bikin konten waktu saya sakit? Karena memang saya hidup sendiri, untuk memperingatkan saya bahwa kalau lagi sehat, hargai kesehatan itu. Hargai, karena sehat itu sangat mahal ya. Dan teman-teman, memang saya agak lalai lah kalau bertemu dengan banyak orang, karena di Kalimantan Barat ini kan orang sudah tidak pakai masker. Orang tidak pakai masker lagi. Padahal setiap kita ketemu dengan orang, pokoknya orang lain di luar rumah, sebaiknya kita pakai masker, entah kita sehat, entah kita sakit. Karena virus bukan hanya corona, saya bukan corona, tapi kena flu yang sakit banget.
yang mungkin orang bilang flu Hong Kong zaman dulu ya, itu bikin sakit tulang, sakit semuanya. Jadi kalau kita ketemu orang sebaiknya pakai masker ya, sebaiknya pakai masker, karena ya zaman sekarang ini kan tetap bermutasi terus. Tapi saya yakin dan percaya Tuhan Yesus sembuhkan saya. Jadi sekali lagi saya bukan kena corona, bukan, tapi kena virus flu, pilek ya, pilek yang sangat menyakitkan. Dari kepala, otot-otot, tulang, daging, semua daging saya rasa sakit, gelisah. Di tengah-tengah kegelisahan saya berusaha untuk membangkitkan semangat saya untuk tetap memuji Tuhan. Kadang kalau menyanyi nggak ada suara lagi bagus yang keluar, tapi menyanyi saja untuk memuji Tuhan. Jadi kalau kita sehat, hargai kesehatan kita, dan kalau kita sakit juga kita mohon ampun sama Tuhan dan mohon pertolongan Tuhan, karena Tuhan Yesus yang akan menyembuhkan segala sakit penyakit yang kita alami. Kuatkan hati ya. Saya di tempat ini hidup sendiri, tidak bisa bergantung kepada orang lain ya. Jadi sakit sendiri ya, berusaha bagaimana untuk bisa masak, untuk bisa masak air hangat, berusaha sendiri ya. Saya hanya bisa minta tolong jemaat untuk tolong belikan obat di apotek, dan ini semua obat-obat yang rekomendasi dokter di apoteker. Jadi teman-teman, kesehatan itu sangat mahal, dan virus yang paling menjangkit, menular itu batuk, flu, dan pilek. Karena itu kalau orang kena batuk, flu, pilek harus sadar untuk pakai masker, karena dia akan menularkan ke orang lain. Saya juga kalau ada jemaat yang kunjungi saya seperti ini, tadi malam saya pakai masker ya, karena untuk menjaga supaya jangan menular ke orang lain. Jadi saya bikin konten ini untuk mengingatkan saya bahwa saya pernah sehat dan selalu sehat, dan pernah sakit dalam beberapa hari. Kalau pada beberapa bulan lalu, bulan September itu saya sakit hampir 1 bulan ya. Jadi memang saudara-saudara, jangan suka minum suplemen sembarangan ya. Saya minum suplemen ada tawaran teman, tapi setelah minum suplemen itu bukan daya tahan tubuh saya naik, malah menurun, dan malah sangat rentan kena sakit. Ketemu orang flu, saya langsung ketularan. Jadi untuk minum-minum suplemen itu sebenarnya kalau saya ya, saya merasa itu kurang baik. Lebih baik yang alami saja kita makan dan minum. Nah, saya makan juga ini ya, pisang ini juga dia juga membantu pencernaan kita dan membantu supaya lambung kita tetap sehat. Dan yang paling utama, ketika kita sakit atau sehat, pola pikir kita ya. Saya sendiri, tapi saya tidak mau mengeluh. Saya hanya bercerita ya teman-teman di YouTube ini, konten saya untuk ibu-ibu para janda yang sudah hidup sendiri. Karena setiap orang pasti
akhir hidupnya dia akan sendiri, lahir sendiri, dan setelah anak-anak besar mereka akan meninggalkan kita. Suami meninggalkan kita karena kematian. Jadi semua yang terjadi dalam dunia ini, entah dia perempuan dia akan jadi janda, entah dia laki-laki dia akan jadi duda, akan hidup sendiri. Nah, kita nikmati hidup kesendirian itu, pasti Tuhan tidak akan biarkan kita. Dia menjadi kawan yang sejati, teman yang sejati. Fokus kepada Tuhan, andalkan Tuhan, supaya kita tidak tidak merasa sendiri. Memang saudara-saudara, kalau kita baru berstatus janda, baru hidup sendiri, itu terasa sekali ya, kita akan mengalami yang namanya kesepian, yang namanya ditinggalkan, yang namanya sepi sendiri. Tapi kalau kita bawa itu dalam Tuhan, akhirnya kita ada kekuatan, ya, ada kekuatan menghadapi rasa sepi itu dengan bersyukur, untuk selalu mau dekat dengan Tuhan, ya. Saya berdoa tidak terhalang lagi, tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang menghalangi. Doa saya langsung kepada Tuhan. Kapan saja mau berdoa, mau baca Alkitab, ya hanya terfokus kepada Tuhan. Jadi bagi ibu-ibu yang masih ada suaminya, ya tetap berdoa, tetap mengucap syukur kepada Tuhan, ya. Andalkan Tuhan dalam hidup ini. Selalu fokus dengan Tuhan, jangan hanya fokus dengan suami dan anak-anak, ya. Yang masih punya suami dan anak-anak, masih hidup bersama, senangkan Tuhan, muliakan Tuhan. Ya, muliakan Tuhan, jangan hanya fokus menyenangkan suami dan anak-anak. Karena suatu saat kita akan mengalami kehidupan sendiri, jadi duda atau jadi janda. Nah, saya sudah melewati hari-hari yang sulit itu, dan saya percaya Tuhan tidak akan meninggalkan. Tuhan akan tetap menyertai. Jadi teman-teman, dalam konten ini kiranya memberi motivasi bagi yang tinggal sendiri, bagi yang sendiri kemudian sakit. Percayalah bahwa Tuhan Yesus Kristus selalu menjadi teman yang setia untuk menolong di saat kita sakit, untuk menyembuhkan. Pasti Tuhan akan sembuhkan saya secara total. Terima kasih Tuhan, dan terima kasih untuk teman-teman yang selalu subscribe, menonton konten saya. Kiranya konten ini bisa berguna untuk menjadi motivasi bagi diri saya dan bagi teman-teman yang suka menonton konten ini. Nah, teman-teman yang suka main Facebook, saya ajak ya semua teman-temanku yang kekasih, buka YouTube deh, buka YouTube. Jadi di situ saudara-saudara bisa kembangkan hobi, ya. Kalau saya kan hobinya dari dulu itu suka foto, dan setelah ada HP Android, hobi saya itu bikin video. Akhirnya saya dapat dorongan lagi dari tanggal 11 yang ke 11/22 untuk aktif lagi dalam YouTube. Kiranya teman-teman mendukung, karena YouTube saya baru 21 orang yang subscribe. Itu harus mencapai 1000 subscribe, 1000 orang yang subscribe. Dan jumlah tayangan penonton itu saya sudah 3.400 dalam 5 hari, ya. 5 hari tontonan ada 3.400.
Dan jumlah tayangan itu untuk lulus YouTube itu 4.000 tayangan, 4.000 yang menonton, dan harus 1.000 subscribe. Kiranya teman-temanku yang baik hati mendukung YouTube saya, Rita Leom, untuk subscribe ya. Boleh di-share sehingga motivasi hidup boleh dialami oleh semua orang, terutama mereka yang hidup sendiri. Tuhan memberkati. Bye.